Sobat Tapis, Tabik pun. Iya, aku. Kembali lagi bersama saya Syifa di podcast Tapis, Talk About Phenomena in the Sea. Nah, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang beda banget nih dari biasanya. Nah, kalau biasanya kan kita kayak kedatangan dari tokoh-tokoh mana gitu. Nah, kali ini kita kedatangan perwakilan orang tua dari murid kelas 6 SD IT Insan Kamil. Oke, Bu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Boleh perkenalan dulu Ibu dengan namanya siapa, orang tua dari siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Yunita. Saya perwakilan dari wali murid kelas 6A yang nama Muhammad Razik Alfati Indarta. Ya, terima kasih. Nama saya Juwita Dwi Wastu, perwakilan dari orang tua Naila Divias Naval, kelas 6C. Oke, Ibu. Jadi kan di BMKG ini sendiri udah sering dapat kunjungan ya, Bu, dari berbagai sekolah. Tapi kali ini tuh saya lihatnya beda nih. Biasa kan didampingi guru atau dosen gitu kan. Kenapa untuk SD Insan Kamil ini orang tua yang mendampingi? Jadi kebetulan ya Mbak ya, ini dipanggil Mbak nggak apa ya? Kami ini kan mengadakan study tour ini mandiri, karena sebenarnya di sekolah ada program sendiri yang saat ini sudah selesai mungkin ya berapa 3 hari itu di Jakarta, Bandung. Dan Bogor begitu. Cuman mungkin karena beberapa orang tua ini berpikiran masih kelas 6 SD, belum cukup hati melepas anak ke luar pulau sendiri gitu. Jadi kami pikir kita akan mengadakan study tour sendiri. Nah, ternyata banyak juga yang berpikiran sama, anak-anaknya tidak ikut ke luar kota, ke luar pulau. Jadi kami berembuklah. Memang sudah dekat tempat-tempatnya, antara lain ke BMKG ini kan. Jadi kita daripada satu-satu ke sini kan merepotkan, kita koordinir saja jadi satu. Terus alhamdulillah diberi kesempatan ke sini di hari ini. Jadi kami hadir di sini hari ini. Oke. Tapi kan saya lihat tadi ada bannernya juga kan. Berarti ini bawa nama sekolah gitu. Iya. Untuk dari sekolah sendiri memang sudah ada izinnya. Sudah, kami sudah membuat surat izin. Sudah. Cuma memang tidak dikoordinir dari sekolah gitu. Tapi kami sudah dapat izin dari sekolah. Sekolah tahu. Iya, tahu. Oke, kalau gitu Bu, kenapa ya, apa alasan atau tujuan apa gitu, kenapa ada kunjungan ini? Karena memang di kelas 6 itu ada tugas bahasa Indonesia. Itu nanti untuk membuat laporan kunjungan. Nah, karena kita study tour mandiri, jadi salah satu kunjungannya yang harus dilakukan itu membuat laporan di BMKG, laporan observasi dan sebagainya gitu. Biasanya tuh yang kunjungan ke sini ya, biasa mata pelajarannya kayak IPA atau geografi, tapi ini bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Karena ada mata pelajaran itu ya, laporan kegiatan gitu ya. Karya tulis. Ya. Jadi nanti dari mereka membuat laporan dari penulisannya itu, jadi masuknya ke pelajaran bahasa Indonesia. Ke cara menulisnya ya. Jadi mereka lagi belajar cara pembuatan karya tulis, lalu mereka ngambil topiknya tentang BMKG. Milihnya BMKG. Selain ke BMKG ada nggak pilihan lain gitu, Bu? Ada. Nanti setelah ini kami mau ke Museum Lampung. Jadi mereka juga mengenal. Jadi si muridnya ini dalam satu murid ngerjain satu topik atau gimana, Bu? Ada 3 topik sebenarnya. Jadi 3 karya tulis, 3 tempat. Ya. Kebetulan sebelum ini kita sebulan lalu sudah ke Taman Nasional Waikambas. Kemudian hari ini ke 2 tempat sekaligus, BMKG dan Museum Lampung. 3 tempat saja sih yang dikunjungi. Oke, ini coba saya agak mundur sedikit. Saya penasaran nih. Waktu anak-anak dikasih tahu nih, kita bakal kunjungan ke BMKG itu, reaksi mereka gimana, Bu? Antusias banget. Mereka senang kan? Mereka kan penasaran juga, belum pernah datang ke sini, dan sekali ya datang ke sini kan mereka
senang tahu ini alat-alat apa kayak gitu kan. Mereka berpikirnya nggak tahu kalau tempat mereka berpikirnya itu kantor aja ya gitu. Ternyata kan setelah mereka datang ke sini tahu tempatnya dan tahu lokasinya ini ada tempat-tempat yang memang harus mereka lihat dan alat-alat yang mereka lihat, jadi kan menarik gitu. Iya. Yang selama ini belum pernah mereka lihat gitu. Berarti pas nyampe ke sini melebihi ekspektasi mereka gitu ya. Berarti kira-kira kan kita ada beberapa bagian tadi. Kita ke taman alat, ke ruang observasi, terus ada ke orkester juga. Itu mereka paling antusias di bagian apa, Bu? Nah, ini kebetulan kita kan kelompoknya terpisah. Mama Razik di kelompok laki-laki, saya di kelompok perempuan. Itu kan antusiasnya berbeda. Beda. Reaksi perempuan dan laki-laki beda. Itu gimana? Kalau untuk yang laki-laki itu kayak lebih antusias tadi itu di tempat yang bagian dalam sini. Jadi tentang ngelihat awan-awan gitu. Oh, itu ke ruang observer. Alat juga katanya. Ya, alat setelah mereka, karena kan dibagi dulu yang harusnya tadi katanya sebenarnya harus lihat ke tempat yang alat dulu ya, baru ke tempat yang observer ini. Tapi karena dibagi, akhirnya kita lihat alat dulu. Setelah mereka lihat di sini antusias, ternyata di tempat yang taman alat lebih antusias lagi. Ini alat-alat yang mereka baru tahu gitu. Biasa juga emang laki-laki tuh lebih suka kalau keluar itu alat gitu. Kalau yang perempuan gimana? Sebenarnya kalau saya lihat di setiap tempat itu tertarik ya anak-anak, karena itu suatu hal yang baru ya. Ternyata cuaca itu bisa dipelajarin, bukan suatu hal yang mistis gitu ya kan. Apa kalau di suatu daerah tertentu mungkin ada bawang hujan pelajarin. Kalau yang perempuan-perempuan tadi mungkin karena siang hari agak terik, jadi yang pas di alat-alat sebenarnya saya lihat banyak yang antusias, cuman karena panas mungkin banyak yang meneduh juga ya. Tapi begitu ke dalam agak teduh gitu, ya mulai keluar antusiasmenya gitu kan. Terus lagi di praktikan cuaca mulai banyak yang tanya gitu. Mungkin di situ banyak yang antusias. Karena kan kelihatan antusiasnya, Bu. Kira-kira ada nggak anak-anak yang tertarik di bidang ini? Yang kayak kelihatan nggak ada nih, aku kayaknya pengen jadi ini deh, Mak, gitu. Ada nggak? Udah tersebut nggak di mereka? Sih sudah ada, mungkin ada yang bagian sedikit, mungkin masih ada sedikit, tapi kayaknya ada yang tertarik, sudah ada sih yang tertarik gitu ya. Pasti dari sekian banyak ada yang pasti ada yang tertarik. Karena udah ada yang tertarik nih ya, Bu. Saya izin nanya nih, Bu. Ibu sebelumnya udah pernah dengar tentang STMKG belum? Kalau mendengar sekedar mendengar tahu, cuman secara detailnya belum. Kita sekolah tinggi sekolah tinggi meteorologi dan klimatologi dan geofisika. Iya, jadi itu sekolah kedinasan buat BMKG. Jadi mungkin nih kalau misalnya nanti ada anak-anak yang, "Mah, aku pengen berkarir di BMKG." Nanti mungkin Ibu bisa ngarahin. Jadi kalau mau berkarir di sini ada 2 jalur sekolah kedinasan itu sama jalur umum. Jalur umum ini ya kayak S1 tapi bisa berbagai jurusan gitu. Berbagai jurusan di luar STMKG. Tapi kekurangannya jalur umum ini nggak buka tiap tahun, Bu. Dia tergantung seperlunya aja gitu, kayak saya salah satunya jalur umum juga, tapi kayak ada 2-3 tahun sebelumnya itu nggak buka sama sekali. Membutuhkan kalau pas lagi dibutuhkan di jalur ininya ya kekurangan aja. Gitu. Tapi kalau misalnya yang STMKG itu tiap tahun pasti buka, karena dia kan sekolah kedinasan. Jadi kalau misalnya ada anak yang tertarik nih, Ibu udah tahu nih harus sekolahin kemana gitu. Oke, terakhir nih, Bu, kira-kira ada nggak harapannya gitu setelah kunjungan ini, apa yang Ibu pengen anak-anak itu paling ingat? Harapannya kepada anak-anak ya. Jadi dengan kita belajar cuaca tuh harapannya anak-anak bisa mulai paham ketika kondisi cuaca seperti ini tuh kan udah dikasih penjelasan tadi. Ini langit seperti ini, ini bahaya kalau keluar rumah. Jadi bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari ya. Terus misalnya ada misalnya cuaca yang ekstrim gitu gimana, itu apa yang harus dilakukan.
itu anak-anak udah bisa tahu sendiri gitu loh. Mereka paham, sudah paham. Iya. Ya itu juga di atas lagi dikasih materi kan Iya. gimana penanggulangannya, apa yang harus disiapkan. Ini saya pikir sangat bermanfaat bagi anak-anak ya. Maksudnya ini kan pelajaran yang tidak bisa diperoleh di sekolah. Maksudnya ada di sekolah cuman kan lewat aja. Kalau di sini Kalau berarti di sini udah benar-benar diterangin, dijelasin, ingat dikupas. Harus lihat bentuk alatnya, Iya. bentuk awalnya gitu ya. Oke Bu, terima kasih udah pertanyaan kita hari ini udah selesai. Oke, jadi saya izin tutup ya Bu podcastnya. Baik, untuk Sobat Tapis dimanapun berada, jika masih ada pertanyaan terkait BMKG atau kunjungan ke BMKG ataupun terkait SDIT Insan Kamil, boleh ditanyakan di kolom komentar atau ke sosial media kita langsung. Jadi sekian podcast Tapis hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.